Persoalan di mana keberadaan Harun Masiku sempat menjadi polemik pada 2020 silam. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat itu menyampaikan Harun Masiku tidak berada di Indonesia saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak. Sejatinya Harun Masiku sudah berstatus tersangka sejak 9 Januari 2020 untuk kasus pergantian antar waktu anggota DPR. Namun pada 16 Januari 2020, Yasona Laoly yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020. Apa yang disampaikan Yasona Laoly ternyata berbeda dengan pernyataan Dirjen Imigrasi saat itu, Roni Sompi, yang mengungkap bahwa Harun Masiku telah kembali ke Indonesia pada Selasa 7 Januari 2020 atau 1 hari sebelum operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu Setiawan. Buntut adanya kekeliruan itu, Yasona lantas mencopot Dirjen Imigrasi Roni Sompi. Saat itu Yasona berdalih pencopotan Roni dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dari tim independen. Kekeliruan Yasona dalam memberikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku sempat menjadi perhatian koalisi masyarakat sipil anti korupsi. Mereka melaporkan Yasona ke KPK karena diduga terlibat menghalang-halangi penyidikan. Usai menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka, KPK kini juga mencegah mantan Menkumham Yasona Laoly bepergian ke luar negeri untuk keperluan penyidikan. Lalu benarkah Yasona berperan di balik buronnya tersangka Harun Masiku? Kita akan membahasnya langsung bersama politikus PDI Perjuangan Guntur Romli serta pegiat anti korupsi Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas Kurnia, selamat malam Mas Guntur. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mas Guntur, Hasto Kristianto tersangka lalu menyusul Yasona Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM, dicegah ke luar negeri. Apa respon dari Yasona Laoly sejauh ini Mas Guntur? Ya, seperti biasa bahwa respon beliau akan taat hukum, akan mengikuti prosedur. Namun kami juga mempertanyakan pencekalan KPK yang bagi kami tidak memiliki dasar kejelasan karena selama ini Pak Yasona dan juga Sekjen PDI Perjuangan selalu kooperatif dengan KPK. Apalagi Pak Yasona sekarang adalah anggota DPR RI, kemudian mantan Menkumham, jadi beliau sangat mengerti persoalan-persoalan hukum seperti ini. Jadi jangan dianggap bahwa beliau akan kabur atau akan merintangi penyidikan atau apapun namanya, sehingga kami lebih melihat bahwa proses pencekalan ini lebih dugaan, melakukan kriminalisasi, membuat opini di publik, melakukan drama politik. Itu yang kami lebih lihat, Mas, dari soal persoalan hukum itu sendiri. Karena penetapan Sekjen PDI Perjuangan, kami lebih melihat kepada soal politik, ya, bukan persoalan hukum. Kalau kita menyimak misalnya apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, yang menjadi penjelasan atau yang ia sebut sebagai bukti, yang poin pertama adalah karena Mas Hasto Kristianto menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja sebagai caleg di Sumsel. Ini kan alasan atau bukti kan yang menjadi bahan tertawaan publik. Masa seperti itu menjadi dasar atau menjadi bukti penetapan tersangkanya Mas Hasto terlibat dalam penyuapan kasus Harun Masiku. Nah, kemudian ini juga dipaksakan ketika pencekalan Pak Yasona, ya, dan itu menurut kami juga tidak ada dasar yang kuat, ya. Pak Yasona kapanpun juga bisa datang kalau dipanggil oleh KPK, tidak perlu dicekal, tidak perlu membuat drama di publik, itu Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.